Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Puput Yuli Rahayu NPM 20133200144, Wahid Rahmat 20133200056, Fori Faren 20133200071. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ribbon Excel. A. Pengenalan ribbon Excel. Ribbon Excel sendiri adalah kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab berdasarkan kategori kemiripan fungsi-fungsinya. Bagian-bagian ribbon. 1. Tab menu. Berisi kumpulan tombol yang dikelompokkan sesuai fungsinya. 2. Grup menu. Tombol dikelompokkan lagi dalam beberapa grup, masing-masing grup dipisahkan dengan garis vertikal. 3. Komando buttons. Di dalam grup terdapat beberapa komando button atau tombol perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. 4. Dialog box launcher. Pada beberapa sudut menu grup terdapat dialog box launcher untuk menampilkan pengaturan lebih lanjut pada masing-masing grup yang secara default pengaturannya ini tidak ditampilkan. Tab-tab pada ribbon Excel dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut. 1. Tab file. Tab ini digunakan untuk mengakses backstage view, tidak seperti tab lainnya yang berisi kelompok perintah tertentu. Pada tab file ini berisi informasi yang terkait dengan file Excel yang sedang kita buka serta menu atau tombol option untuk pengaturan Excel. 2. Tab home. Tab home ini adalah tab yang paling sering kita akses saat menggunakan Excel. Tab ini tidak hanya berisi tombol perintah yang saling terkait saja, namun juga merupakan tab base yang berisi menu-menu perintah pada Excel. 3. Tab insert. Jika kita butuh menyisipkan sesuatu ke dalam lembar kerja atau worksheet, disinilah tempat mencari menu perintahnya. 4. Backlight. Pada bagian ini terdapat tombol-tombol perintah untuk melakukan manipulasi tampilan worksheet Excel. 5. Tab formula. Sebagai fungsi-fungsi Excel yang tersedia ditemukan pada bagian ini, yang mana fungsinya Excel tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori fungsi tertentu. 6. Tab data. Pada tab data bisa kita temukan menu untuk melakukan koneksi dengan sumber data dari Laur dan yang terkait serta menu sorting dan filtering data. 7. Tab review. Pada tab review bisa kita temukan menu cek spelling, menambah komentar serta melakukan protective worksheet. 8. Tab view. Pada tab view kita bisa mengatur opsi tampilan jendela aplikasi Excel. 9. Tab developer. Secara default tab developer ini disembunyikan oleh Excel. Menu-menu pada bagian dasarnya memang ditujukan untuk penggunaan lanjut dan bukan untuk penggunaan dasar. Dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saudari Fori Faren. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya atas nama Fori Faren, NPM 201332000071 akan melanjutkan presentasi dari saudara Wahid Rahmat. B. Pengenalan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah toolbar yang isinya sejumlah perangkat atau tombol-tombol perintah untuk akses cepat pada saat kita bekerja menggunakan Microsoft Word. Pada umumnya, tombol Quick Access Toolbar terletak di sebelah kiri atas jendela Microsoft Office Word. Tombol-tombol pada Quick Access Toolbar akan membantu kita bekerja lebih cepat. Untuk memasukkan atau menambahkan icon-icon perintah yang terdapat di dalam Quick Access Toolbar, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Kita masuk di slide selanjutnya, itu fungsi tombol perintah Quick Access Toolbar pada Microsoft Word. Yang pertama, save digunakan untuk menyimpan file dari dokumen Word yang sedang aktif. Selanjutnya, udo digunakan untuk mengulangi perintah terakhir. Selanjutnya, redo digunakan untuk membatalkan proses udo. Yang selanjutnya, new digunakan untuk
membuka file dokumen Microsoft Word yang baru. Dan yang selanjutnya itu open digunakan untuk membuka file yang telah disimpan. Dan quick print digunakan untuk akses perintah cepat mencetak dokumen. Selanjutnya print preview digunakan untuk memperlihatkan preview tampilan dokumen sebelum file tersebut dicetak. Yang selanjutnya spelling dan gambar digunakan untuk cek ejaan dan tata baca dari teks yang dibuat pada dokumen. Dan poin yang terakhir yaitu draw table digunakan untuk menyisipkan tabel pada dokumen Microsoft Word yang dibuat. Yang C, pengenalan formula bar. Formula bar adalah kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif. Bagian ini difungsikan pula sebagai tempat memasukkan rumus serta untuk mengedit atau memperbaiki rumus Excel yang telah dibuat. Formula bar terletak di antara ribbon dan worksheet area atau workspace, seperti yang ada pada gambar berikut. Formula bar juga memiliki beberapa pengelompokan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, name box ada pada bagian sebelah kiri formula bar yang menunjukkan alamat sel atau nama sel atau rank yang sedang aktif. Poin yang ketiga yaitu cancel enter insert function. 3 buah icon yang masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut. Icon cancel. Tombol icon ini memiliki fungsi yang sama dengan tombol ESC pada keyboard, yakni untuk membatalkan perubahan atau editing data yang dilakukan pada formula bar atau sel aktif. Selanjutnya icon enter. Tombol icon centang ini berfungsi seperti tombol enter pada keyboard. Digunakan untuk menerima input data atau perubahan pada sel aktif atau formula bar. Dan yang selanjutnya yaitu insert function. Jika sel counter melakukan klik pada icon ini, maka sebuah kotak jendela insert function akan dibuka. Dan selanjutnya itu poin ketiga, mengubah tinggi formula bar. Area formula bar ini bisa diperluas dengan memilih icon segitiga yang ada di ujung sebelah kanan dari formula bar. Dan keempat, yang terakhir yaitu menyembunyikan atau menampilkan formula bar. Formula bar juga bisa disembunyikan untuk memperluas area kerja dalam kurung workspace. Caranya adalah dengan menghilangkan centang pada bagian formula bar yang ada di tab view show formula bar. Selanjutnya, saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari Mas Wahid dan Mas Waren tadi. Sebelumnya, saya Puji Rahayu dengan NPM 0144 akan menjelaskan mengenai pengenalan status bar Excel. Apa itu status bar? Status bar adalah bagian yang melintang horizontal di bagian bawah worksheet atau layar Excel yang berfungsi untuk menunjukkan atau menampilkan informasi terkait status program Excel atau worksheet yang sedang aktif. Slide selanjutnya yaitu bagian-bagian status bar Excel. Bagian-bagian ini terdiri dari satu ready. Pada bagian sebelah kiri status bar, saat pertama kali membuka file baru terdapat teks ready yang menunjukkan bahwa Excel siap digunakan. Yang kedua, enter. Sesaat setelah mengetik sesuatu pada sebuah sel teks tersebut akan berubah menjadi enter. Yang ketiga adalah edit.
Jika meletakkan kursor pada formula bar atau melakukan double klik pada sebuah sel, teks pada status bar Excel akan berubah menjadi edit. Yang keempat, macro record. Pada bagian sebelahnya akan menemukan icon macro record. Icon ini menunjukkan status record makro yang bisa digunakan untuk melakukan perintah-perintah tertentu secara otomatis. Yang kelima, view button setting. Pada bagian sebelah kanan terdapat 3 icon yang bisa digunakan untuk mengatur bagaimana sebuah worksheet akan ditampilkan. 3 icon ini fungsinya sama dengan tombol menu yang ada di grup workbook view yang bisa ditemukan pada tab view seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, pada gambar itu normal view. Normal view adalah tampilan default worksheet Excel. Yang kedua, Brick Preview. Brick Preview adalah tampilan batas halaman pada worksheet. Setiap halaman akan terdapat nomor Pack 1, Pack 2, dan seterusnya pada bagian worksheet. Yang ketiga, Pack Layout View. Hampir sama dengan Brick Preview, perbedaannya pada Pack Layout View, Excel akan menampilkan worksheet hampir menyerupai halaman Microsoft Word atau lengkap dengan mistar pada sisi atas dan kiri halaman, sedangkan nomor halaman akan ditemukan pada status bar. Yang keenam, Zooming Setting. Di sebelah 3 icon tersebut akan menemukan sebuah slider yang berfungsi untuk mengatur ukuran tampilan dari worksheet atau area kerja Excel. Saat nilai 100% di sebelah slider tersebut diklik, maka akan muncul jendela opsi zooming seperti pada contoh gambar di bawah ini. Pada jendela munculan tersebut bisa menentukan besaran zoom view yang diinginkan. 7. Informasi statistik sel atau rank terseleksi. Jika ingin menseleksi beberapa sel atau rank pada status bar Excel, ini akan muncul informasi tambahan atau informasi statistik terkait tentang sel yang ingin diseleksi seperti gambar di bawah ini. Slide selanjutnya mengatur informasi yang ditampilkan pada status bar Excel. Informasi lain yang akan dimunculkan pada status bar ini bisa juga diatur dengan cara klik kanan pada status bar, kemudian pilih informasi mana yang ingin ditampilkan. Tanda centang pada jendela opsi custom status bar, seperti gambar di samping ini, menunjukkan informasi apa saja yang akan ditampilkan pada status bar. Hilangkan tanda centang dengan mengklik menu terkait untuk menonaktifkannya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.